Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafizi Akbar, nomor absen 20 kelas 8A. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan rangkuman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1. Untuk rangkuman bab pertama, yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Pengertian tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya, orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Lawan kata rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap rendah hati. Pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk hidup hemat dan sederhana, karena hemat dan sederhana akan membuat hidup manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Rangkuman bab yang kedua, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para rasulnya hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada 4 rasul. Di antaranya, yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi untuk disampaikan kepada kaum Bani Israel. Kitab ini ditulis dengan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk disampaikan kepada kaum Yahudi. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Kitab ini menjadi pedoman kaum Nasrani. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Suryani. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu 611 Masehi sampai 632 Masehi. Kitab ini menjadi pedoman umat Islam di seluruh dunia dan menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Rangkuman bab yang ketiga yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Setiap perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Di antara perintah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Secara tegas,
Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang beriman mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan minuman keras atau khamr. Keharaman khamr ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Riwayat Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Rangkuman bab yang keempat, yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Di antara sekian banyaknya sholat sunnah, ada sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusufis syamsi atau gerhana matahari, sholat khusufil qamari atau sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa, sholat memohon hujan. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendirian. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Sebagian sholat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid. Adapun macam-macamnya adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Rangkuman bab yang kelima, yaitu sujud. Sujud merupakan satu bentuk kebersahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud biasanya banyak dilakukan di dalam sholat, tetapi juga banyak sujud yang dilaksanakan di luar sholat, yakni sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya atau musibah. Yang kedua, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Yang ketiga, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Rangkuman bab ke-6, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Daulah Umayyah mengalami 2 periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun, yakni tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan.
Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol berdiri selama 275 tahun, yakni tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Cordoba menjadi pusat pemerintahannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu kimia. Yang kedua, ilmu kedokteran. Yang ketiga, ilmu sejarah. Yang keempat, ilmu bahasa dan sastra. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.